Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar kembali bersama Astuti Prabawati. Ini saya mau belajar tentang Pedagogical Content Knowledge atau PCK. Pedagogical Content Knowledge atau PCK adalah atau biasa disebut dengan PCK merupakan sebuah penemuan menarik berupa sebuah ide yang berlandaskan pada keyakinan bahwa mengajar bukan hanya sekedar tentang menyampaikan ilmu pengetahuan kepada siswa, kemudian siswa bisa menghafal dan mengulang materi pelajaran. Mengajar merupakan proses membuat siswa mampu memahami dan menggunakan pemahamannya untuk memecahkan masalah-masalah dalam pembelajaran, bahkan membuat mereka mampu menciptakan ide atau gagasan baru. Pedagogical content knowledge diperlukan agar siswa mampu menghubungkan setiap materi yang diajarkan oleh guru dengan pemahaman yang sudah ada pada diri mereka. Pembelajaran seringkali gagal karena siswa hanya mendengar tanpa bisa menyerap materi dengan baik. Itu disebabkan karena belum memiliki sesuatu di pikiran mereka yang relevan dengan materi yang dipaparkan. Seperti yang dikatakan oleh Sulman tahun 1986 menegaskan bahwa PCK yang dimiliki seorang guru menentukan pembelajaran konsep. Seperti yang dikatakan oleh Sulman tahun 1986 menegaskan bahwa PCK yang dimiliki seorang guru menentukan pembelajaran konsep sebuah topik akan menjadi lebih mudah atau lebih sulit dipahami oleh siswa. PCK berperan penting dalam membentukkan proses konsepsi dan mengidentifikasi prakonsepsi para siswa di dalam kelas. Jika guru mampu mengidentifikasi prakonsepsi siswa, maka guru akan dapat memilih informasi yang sesuai dengan prakonsepsi dan cara menghubungkan informasi itu dengan prakonsepsi yang dimiliki oleh siswa dengan menggunakan konteks yang sesuai. Dengan ini siswa akan dapat lebih mudah dalam memahami dan menginternalisasi berbagai konsep yang diajarkan oleh guru. Sejarah PCK. PCK pada awalnya dikenalkan oleh Sulman pada tahun 1987 yang menawarkan konsep the knowledge base of teaching, pengetahuan dasar dalam mengajar. Sulman tahun 1986 mengusulkan 3 kategori pengetahuan guru, yaitu pengetahuan materi, yang kedua pedagogis, yang ketiga kurikulum. Kemudian ia melanjutkan penelitian lebih detail tentang content knowledge sehingga akhirnya menambahkan pengetahuan kurikulum sebagai subkategori dari pengetahuan materi itu sendiri. Selain itu, Morin, Dersimer, dan Ken tahun 1999 berpendapat bahwa knowledge of educational outcomes tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan tentang prosedur evaluasi dan penilaian. Mengapa PCK diperlukan oleh guru? PCK adalah kompetensi yang dikembangkan oleh para guru dari waktu ke waktu melalui pengalaman tentang bagaimana caranya mengajarkan suatu materi dengan cara tertentu untuk dapat meningkatkan pemahaman siswa. PCK diperlukan oleh guru karena PCK membantu dalam 1. Mengilustrasikan sebuah materi agar dapat disampaikan secara efektif dan akurat kepada siswa. 2. Melihat materi pelajaran dari berbagai perspektif sehingga menemukan cara berbeda untuk menjelaskan di kelas dan membuatnya dapat dipahami oleh semua kalangan siswa. Yang ketiga, mengetahui kesulitan yang membuat suatu materi sulit untuk dipelajari. Konsepsi awal apa yang dibawa oleh para siswa untuk mempelajari konsep baru, dan bagaimana strategi pengajaran harus disesuaikan dengan berbagai kondisi dan latar belakang siswa. Yang keempat, mengembangkan metode penilaian yang dikaitkan dengan proses pembelajaran itu sendiri.
Yang kelima, menentukan bagian-bagian materi mana yang tepat diajarkan dalam periode waktu tertentu dan tahapan-tahapan penyampaian bagian tersebut. Yang keenam, menemukan esensi nilai dari suatu materi pembelajaran. Nilai ini yang sering kita sebut sebagai karakter. Yang ketujuh, menghubungkan materi pembelajaran pada suatu waktu dengan materi pembelajaran terkait sehingga siswa mampu membangun hubungan antara materi dan memiliki pemahaman yang lebih utuh sebagai sebuah pembelajaran. Pedagogical Content Knowledge atau PCK merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh guru tentang bagaimana mengajarkan suatu materi pelajaran. Pengetahuan ini mencakup pemahaman guru tentang materi pelajaran, bagaimana materi pelajaran itu dapat dipelajari oleh siswa, dan bagaimana materi pelajaran itu dapat diajarkan secara efektif. PCK merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pendidikan profesi guru atau PPG, peserta didik akan diuji kemampuan PCK-nya. Berikut ini ada 25 tryout soal PCK Pedagogical Content Knowledge PBG tahun 2024 beserta jawabannya. Yang soal pertama, pada saat pembelajaran matematika, guru memberikan soal-soal yang bersifat terbuka kepada peserta didik. Tujuan guru memberikan soal-soal tersebut adalah untuk A. Menguji kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah. B. Melatih kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis. C. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah. D. Melatih kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif. E. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menganalisis data. Jawabannya adalah C, yaitu mengembangkan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah. Soal terbuka merupakan soal yang memiliki lebih dari satu jawaban yang benar. Soal ini bertujuan untuk melatih kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah. Soal yang kedua, pada saat pembelajaran IPA, guru memberikan gambaran kepada peserta didik untuk diamati. Tujuan guru memberikan gambar tersebut adalah untuk A. Melatih kemampuan peserta didik dalam mengamati. Gambar merupakan media yang efektif untuk melatih kemampuan peserta didik dalam mengamati. Soal yang ketiga, pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat karangan. Tujuan guru memberikan tugas tersebut adalah untuk A. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menulis. Tugas membuat karangan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menulis. Soal yang keempat, pada saat pembelajaran IPS, guru menggunakan metode diskusi untuk membahas suatu topik. Tujuan guru menggunakan metode diskusi tersebut adalah untuk B. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis. Metode diskusi bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis. Soal yang kelima, pada saat pembelajaran matematika, guru memberikan soal-soal yang bersifat konseptual kepada peserta didik. Tujuan guru memberikan soal-soal tersebut adalah untuk jawabannya adalah A. Menguji kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah. Soal konseptual merupakan soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Soal ini bertujuan untuk menguji kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah. Di sini dulu karena sudah mau sholat maghrib. Nanti kita sambung lagi di PCK jilid 2. Terima kasih.